Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua hari ini? Insyaallah sehat semua ya. Pada pembelajaran IPA pagi hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 halaman 21 sampai 23. Di sini tentang habitat tumbuhan. Habitat, apa sih habitat itu? Habitat itu adalah tempat makhluk hidup bisa hidup secara wajar, ya. Misalnya ikan, tempat hidupnya di air. Kalau dia hidup di darat, nggak ada ikan bisa hidup di darat, ya, seperti itu. Nah, sekarang macam-macam habitat tumbuhan itu kita bisa lihat di halaman 21 atau kalian lihat di papan tulis ini, sudah ibu tulis ada xerophyte. Xerophyte itu artinya tumbuhan yang hidup di tempat kering. Tumbuhan yang bisa hidup di tempat kering itu contohnya adalah kaktus dan lidah buaya. Dia dalamnya penuh mengandung air sehingga dia kuat hidup di tempat yang panas. Kemudian yang kedua adalah hydrophyte. Cara menghafalnya sebenarnya mudah, yaitu hidro itu air, ya. Berarti tumbuhan yang hidup di air. Contohnya apa? Eceng gondok. Kalian tahu ya eceng gondok? Biasanya ngambang banyak gitu kan kalau musim hujan. Kemudian ada lagi yang tiga, hygrophyte. Hygrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Lembab itu apa? Lembab itu tidak kering, tetapi tidak berair juga. Ya, seperti itu. Contoh tumbuhan yang hidup di tempat lembab itu adalah tumbuhan pakis dan lumut. Ini yang waktu itu ibu jelaskan, tumbuhan yang mengandung atau yang berkembang biak dengan spora. Ya, ini yang di tempat yang lembab. Kemudian ada lagi yang keempat adalah halofit. Halofit itu tumbuhan yang hidup di tempat yang asin. Yang asin itu berarti di laut. Kalau di gunung nggak mungkin asin, ya. Nah, tumbuhan apa yang biasa hidup di tempat yang asin atau di laut itu yaitu tumbuhan bakau atau mangrove. Tahu ya? Tumbuhan itu yang akarnya ke atas. Kemudian ada lagi tumbuhan parasit. Nah, ini yang paling berbahaya. Parasit itu adalah tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain tetapi merugikan. Contohnya apa? Yaitu benalu dan tali putri. Kalau kalian lihat benalu di pohon mangga, ya, biasanya pohon mangganya lama-kelamaan akan mati. Nah, pohon yang ditumpangi oleh benalu itu namanya tumbuhan inang. Jelas ya? Jadi benalu itu menumpang tetapi dia merugikan, dia makan ngambil dari makanan tumbuhan yang ditumpangi. Contohnya adalah benalu dan tali putri. Tali putri itu seperti apa? Tali putri itu kalau kalian lihat di tumbuhan pagar yang warnanya kuning semua. Nah, nanti kalau tumbuhan pagar itu udah kuning semua, itu berarti tumbuhan pagarnya pasti mati. Ya, yang hidup tinggal tali putrinya. Jadi ini adalah tumbuhan parasit yang merusak tumbuhan inangnya. Tumbuhan inang tadi adalah tumbuhan yang ditumpangi oleh parasit. Kemudian sebetulnya ada lagi satu, yaitu epipit. Ya, epipit yang keenam ya, epipit itu adalah tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain tapi tidak merugikan. Kalau ini tadi parasit merugikan, kalau epipit tidak merugikan. Contohnya adalah jamur. Jamur ini menumpang pada kayu yang sudah busuk sebetulnya. Jamur dan anggrek. Anggrek ini bisa kalian lihat suka menempel di pohon aren, ya. Jadi tumbuhan anggrek menempel di tumbuhan aren, tetapi dia tidak mengambil sari makanan dari pohon aren. Terus makannya apa? Makannya adalah kulit-kulit dari pohon aren itu yang sudah tidak terpakai. Berarti tidak mengganggu makanan si pohon yang ditumpanginya. Ini epipit. Beda dengan parasit. Jadi ini berlawanan. Kalau parasit itu menumpang dan merugikan, sedangkan epipit itu menumpang tetapi tidak merugikan. Ya, ingat, cara menghafalnya sebenarnya mudah. Sero, kering. Berarti tumbuhan yang hidup di tempat kering. Kaktus itu nggak disiram berhari-hari juga dia kuat. Kenapa? Karena di dalam tumbuhan itu ada sponsnya, spons yang mengandung air. Kamu bayangkan kalau kamu cuci piring, spons itu dalamnya kalau diperes air. Nah, seperti itu. Jadi dia kuat akan panas, ya. Hydrophyte, yaitu tumbuhan hidup. Hidro ngafalnya air, hidro. Kemudian hygro itu tempat lembab. Halofit tempat asin. Kemudian parasit itu menumpang tapi merugikan, sedangkan epipit itu menumpang tetapi tidak merugikan. Nah, ini adalah
ke-6 jenis habitat tumbuhan yang dikelompokkan secara garis besarnya saja. Itu ya. Untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa lihat di halaman 21 sampai halaman 23 ciri-cirinya seperti apa. Kalau tumbuhan yang xerophyte itu cirinya seperti apa, hidrofit seperti apa, higrofit, halofit, parasit, dan Untuk parasit dan epifit ini tambahan dari Bu Ana, di sini tidak ada. Padahal kalian perlu ketahui itu. Dan yang banyak dibahas nantinya itu adalah parasit ini sebetulnya. Oke, sampai sini penjelasan Ibu, kalian sudah jelas. Nanti untuk lebih jelas ciri-cirinya kalian bisa dibaca ya di halaman 21 sampai 23. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.